Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali di ngobor, ngobrolin yang horor-horor masih bersama Mas Labib, Mas Ayung. ya. Kami semua di sini bakalan nemenin kawan-kawan setengah jam ke depan ya, Bib. Iya. Insya Allah. Kayak acara live aja ya, Bib. Ya, kita bakalin ngobrolin yang horor-horor. Niatnya seperti itu. Nanti bila mana ada banyak guyonannya ya inilah kami. Mohon dimaklumi ya, Bib. Selamat datang juga buat kawan-kawan yang baru mampir di ngobrolin yang horor-horor. Iya. Detailnya seperti itu. Langsung cerita, Bib. Oke. Yang mau cerita situ apa aku? Mas Ayung aja. Kenapa kamu nggak cerita sih, Bib? Iya. Buat ntar. Oh, bentar. Oh iya. Mas Labib punya ada channel sendiri. Apa ya? Channel Komat Komit ya? Iya. Ada Komat Komit Mas Labib. Buat teman-teman yang belum mampir ke sana, mohon ke sana ya, Bib ya. Monggo. Ya, baik. Ini mulai sebuah cerita, ada sebuah kisah tentu, Bib. Kisah ini baru diceritakan oleh seorang saudara. Kemarin ada kendala di handphone. Handphone wagu saya itu ada kendala, Bib. Kemudian kan memang situ juga kenal orangnya kan. Di depan rumah masih saudara. Kalau umur tuaan aku, Bib. Tapi pernahnya itu dia paman. Oh, Om. Iya, jadi bapaknya si Mas Iwan ini nama asli, moga-moga dia juga nonton. Bapaknya Mas Iwan itu kakak adik sama mbahku. Iya. Jadi kalau rumah yang lama itu, Bib, itu samping persis paling beda 2 jengkal itu sama rumahnya dia. Sama rumahnya Mas Iwan itu kalau rumah yang lama. Kalau rumah yang lama kan udah nggak ada, udah diratain sama tanah. Terus sekarang ada rumah. Nah, rumah yang sekarang tak tempatin itu kan di belakangnya rumahnya. Iya. Itu Bang Iwan, iya. Bang Iwan, tapi ya rada nyerong sedikit. Jadi rumah itu termasuk rumahnya Bang Iwan itu. Mas Iwan itu kan rumah kuna. Iya. Rumah dulu, rumah tempo dulu masih ada ya tata ruangnya itu bener-bener apa ya, kayak ada sesuatu yang harus begitu kayak gitu loh. Depan ada ruang, ada teras tinggi begitu kan, ada ruang tamu, ruang tengah, terus kamar berenteng seperti itu, nanti ada sompang, ruangan yang terbuka, terus kolam begitu, nanti ada ruangan 1 atau 2 lagi itu kamar buat gudang begitu, Bib. Nah, Mas Iwan itu adalah anak yang konon ke-11. Ke-11, Bib. Iya. Tapi Baru tahu saya. Iya, baru tahu. Tentu orang aku baru ngomong dan Mas Iwan nggak bakalan cerita tentang itu. Anak yang ke-11, tapi kata emaknya yang aku juga manggilnya Mbah begitu ya, itu memang sejak kecil meninggal. Jadi yang hidup itu 7 apa 6 ya? 7, Bib. Nah, ini Mas Iwan adalah anak yang bontot. Kalau kecil itu dulu sering main itu ikut sama aku. Ya sering ngerusuhi lah, namanya beda umurnya kan 5 sampai 6 tahun begitu, Bib. Tapi nggak mau menceritakan tentang masa kecilnya Mas Iwan atau masa kecilku, itu belum ngeri, Bib. Bosen nih karena udah sering diceritain di ngobor. Jadi kemarin itu kembali lagi ya, aku mau dandan HP. Ini Mas Iwan itu punya kakak namanya Suci. Suci bikin rumah. Itu ada jatah waris kan dari orang tua. Itu di sampingnya rumah lugu. Jadi sebelah kanan rumah model sekarang, Bib. Model sekarang. Terus karena 1-2 hal, emaknya Mas Iwan, bapaknya udah nggak ada. Bapaknya udah nggak ada, yang adanya mbahku itu. Bapaknya udah nggak ada, emaknya pengen tinggalnya di rumah yang baru itu, Bib. Jadi kalau misalnya dia di rumah yang lama, entah memorinya bakalan keinget masa lalu, ya kan, Bib. Terus ada suami di situ, anak-anak pada kumpul dulunya. Sekarang udah nggak ada sama sekali, tinggal yang di rumah Mas Iwan, Bib. Jadi untuk kenyamanan juga lebih nyaman bersih yang rumah yang baru itu, Bib. Akhirnya mau nggak mau Mas Iwan itu menempati rumah kakaknya, karena kakaknya itu sekeluarga semua ada di Jakarta. Usahanya dagang, anak-anaknya pun di sana semua kecuali lebaran dia pulang. Jadi Mas Iwan sama
ibunya, terus istri, anak itu tinggal di rumah yang baru itu. Dan rumah yang lama ini cuman buat praktek kerjanya dia, Bib. Oh iya. Jadi kalau misalnya perangkat lunak kayak dandan komputer, ya kan, software-softwarenya atau apalah, aku nggak mengerti persis. Terus handphone segala halnya itu kadang dia bisa nyambi di rumah yang baru itu. Tapi kalau misalnya ada kerja, jadi dia multi. Dia terima apa aja, reparasi ini sekalian iklan hewannya, apa namanya, mesin cuci, TV segala macam itu biasanya di rumah lama. Jadi karena saudaranya itu nggak ada yang pulang sama sekali kecuali acara gede, terus Lebaran, hari raya baru mereka pulang. Itu pun enggan nempati rumah yang lama itu, nggak tahu kenapa. Mungkin cerita ini ada hubungannya atau nggak sama sekali, nggak tahu. Pastinya Mas Iwan itu kalau misalnya dia itu ada, misalnya seorang yang pengen dicat full body motor gitu ya, dia itu pakai rumah yang lama itu di belakang begitu, jadi debu kan nggak ada, terus lebih leluasa. Ini namanya aroma itu juga nggak ganggu, dia juga punya anak kecil ya gitu. Nah, satu ketika sebelum full dia pindah itu di rumah samping, jadi masih banyak kerjaan yang ini ya, yang butuh alat-alat gede. Pindah belum lama ya? Belum lama. Itu soalnya ketemu terakhir aku kayak 3 bulanan lah. Itu di rumah baru kan? Udah masih di rumah lama. Masih di rumah lama. Itu kayak kalau nggak salah 3-4 bulan lah. Iya. Ketemu terakhir. Betul. Itu kadang cuman buat ini terima tamu aja, Bib. Jadi kalau di rumah yang baru itu takut misalnya berisik atau mendingan di rumah lama itu pun di ruang depan aja. Nah itu di dalam itu kalau masuk ke dalam itu banyak kamar-kamar kosong, terus terisi aneka ya pausanya alat-alat bengkel, ngecat segala macam itu. Wes carang bongkang ngomongnya seperti itu. Nah, orang-orang sini ngomongnya banyak carang bongkang di sana dan otomatis itu suwung, Bib. Oh iya. Jadi adanya diisi orang itu paling kalau ada Lebaran doang, pas hari raya. Itu pun jarang tinggal di situ. Palingnya buat naruh apa kayak gitu. Sedangkan malah kamar mandinya ada kolam, ada airnya gitu. Terus ada sumur lama beserta katrol segala macam ini masih utuh, tapi nggak dipakai. Ya gitu loh. Jadi cenderung kalau misalnya ruangan dikosongin itu aja kan kadang-kadang ada ditempatin oleh bahasa-bahasa tertentu, apalagi sifatnya adem-adem air begitu ya, Bim. Jadi Mas Iwan itu memilih untuk bersama istri itu nemenin emaknya di rumah samping. Nah, seperti Mas Labi pernah main ke sana, dia itu pernah nerima tamu juga. Itu di rumah lama, Bib. Jadi di ruang depan. Waktu itu malam-malam. Jadi kejadiannya seperti ini. Kemarin baru banget diceritain. Jadi ada 3 orang teman main ke sono. Ya urusannya sebenarnya mereka nggak mau dandan HP atau nggak pengen reparasi alat-alat yang lain, tapi memang mereka sohib akrab, kawan akrabnya Mas Iwan begitu ya. Nah, kalau sohib akrab biasanya kalau ketawa juga nggak ditahan, apa-apa itu lepas, daripada rame mendingan di sana. Meskipun Mas Iwan sendiri kurang sreg di sana, karena dia yang lebih tahu kondisinya seperti apa kan. Hanya mereka di sana gitu ngobrol, namanya hari-harinya kan sekarang musim nggak kayak dulu, Bib. Ya kan, setengah tahun musim panas, setengah tahun musim hujan. Sekarang kan ngacak. Akhirnya pada saat itu pun musim hujan, Bib, tapi ya memang tinggal gerimis-gerimis begitu ya. Mereka itu datang sejak sore, ya artinya jam habis-habis isya itu ngobrol-ngobrol. Waktu itu nyampe hampir mau setengah 12. Mau setengah 12. Kemudian taruhlah sebut saja kawannya namanya Joni. Itu yang berdua, yang 2 ada Fikri, ada Doni begitu ya. Itu duduk berseberangan sama Mas Iwan. Jadi Mas Iwan yang di ruang tamu tapi kasihnya ngadep keluar gitu. Tapi mereka yang lebih ngadep ke dalam. Itu padahal di ruang itu berarti tertutup, pintu yang tengah itu tertutup. Yang nanti tembusnya ke balai gitu ya, ke ruang tengah itu tertutup pintunya, pintu kayu. Tapi tinggal kayak melimping ada 1 jengkal begitu ya. Itu kelihatan nggak terbuka karena memang seret.
nggak bisa ditutup begitu. Ini orang kan lama-lama ngobrol, cuacanya dingin, ada minuman, ya kebelet pipis. Kebelet pipis kan. Akhirnya satu orang itu bisa ngeliat matanya, bisa ngeliat yang goib-goib itu. Enggak, tapi feelingnya itu sering, dia tuh kuat yang kayak gitu. Akhirnya, aku kayak kebelet aku pengen kencing. Ya udah kencing masuk aja di dalam sono. Ngeri rumah kamu kayak gitu. Rumah kamu kayak gitu gimana? Ya kan nggak pernah ditempatin kan, kamu tidur di samping. Iya emang aku tidur di samping, tapi kan kalau ini tinggal dinyalain aja lampunya, saklarnya ketahuan. Itu di belakang pintu, di sana juga di belakang pintu lagi. Kolamnya ada airnya, ada. WC juga ada, bilang begitu. Ya wis, anterin kamu kayak bayi aja digituin. Akhirnya si Joni itu ngeluyur sendirian. Masuklah dia itu ke belakang, Bib. Itu nggak diceritain. Setelah kemarian baru dia cerita. Si Joninya. Joni. Jadi ditunggu agak lama, begitu nggak lumrah kayak orang kencing, Bib. Orang buang hajat itu paling lama berapa sih, Bib? Ya, hitungan menit ya. Hitungan menit itu dari tempat duduknya sampai ke belakang itu paling sekitar 7 atau 8 meter. Apa lebih sedikit lah ya. Tapi kok bolak-balik lama ini nyampe. Tapi kan mereka nggak pati ngurusin. Yang dua itu si Fikri sama si Joni itu ngobrol-ngobrol asik. Tapi Iwan kadang ini orang kok kencing kok lama kayak gitu loh. Buang pipis kok lama. Ini jangan-jangan lihat sesuatu atau gimana. Pas dia itu ditunggu-tungguin ternyata bunyi suara gledak di belakang sekali. Itu waktunya sekitar hampir mau jam 12, Bib. Di luar juga gerimis. Akhirnya pas ada suara bunyi gledak begitu, nggak lama pintu yang tadi kan udah terbuka. Itu keluarlah si Joni itu keluar, masuk ke ruangan tadi dari belakang, Bib. Kayak gitu. Suwe temen katanya nguyuh kayak babaran, ya kan, buang air kayak ngelahirin, lama banget kayak gitu kan. Akhirnya itu orang serame Joni sependirangan, maksudnya pecicilan Joni itu ditegur kayak gitu nggak ada respon apapun, Bib. Jadi dia tuh ditegur, berarti kan Iwan ngadep tembok ini ke sana gitu ya. Terus keluar dari samping begini, Bib. Itu kencing lama banget kayak orang babaran gitu. Yang lain juga nggak sakit kata bahasa sini. Itu ngomong macam nggak digubris sama sekali. Dan tadinya dia itu berjajar bertiga itu di sofa yang panjang, dia memilih sendiri di sebelah sini. Itu pucet diem banget, Bib, katanya. Si Jun itu. Dan yang lain masih nggak ngeh. Orang di situ juga lampunya nggak terang-terang banget. Orang nggak dipakai kan rumah itu, Bib. Kalau buat kerja juga ada kayak lampu meja begitu. Akhirnya ditanyain, Jun, kamu ngapain, Jun? Lu diem aja. Kenapa? Habis ngeliat apa digituin sama Iwan? Enggak apa-apa. Orang papa. Ampun kata dia kayak gitu. Laki-laki ngomong ampun kenapa? Emang kamu ngeliat apa? Ya nggak apa-apa. Rumahmu itu gede banget ya, tapi banyak barang-barang nggak kepake kayak gitu dirongsokin apa, Wan? Serem katanya begitu. Terus ngomong lagi si Iwannya, enggak, kalau biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh melihat sesuatu. Kamu kan rame, tiba-tiba diem kayak gitu. Enggak. Terus ngomong sama si Fikri, balik yuk katanya begitu. Minta pulang. Kamu yang ngajakin ke sini, Iwan kan masih pengantin baru katanya. Jadi dia pengantin baru tapi dapat ini apa yang namanya istri, dia punya anak juga. Jadi udah punya anak gitu ya, Bib. Terus ngomong, ya ini kan kita katanya mau gangguin ke sini biar dia nggak inilah masa-masa honeymoonnya gitu kan. Enggak, aku kayaknya pengen pulang aja. Pulang yuk ngajakin pulang. Dia aneh banget, bocah malah ngajakin pulang. Kon kenapa sih? Kamu kenapa sih? Tambah pucat, Bib. Akhirnya bodo amat kamu ngajak pulang, mau pulang sendiri aja. Orang kita bonceng bertiga. Soalnya kamu jalan kaki sendiri. Itu jauh rumahnya, Bib. Akhirnya dia mutusin diem, bahkan nggak ngerokok, nggak ngopi, Bib, diem aja. Nah ini giliran si Fikri itu asem. Kalau waya-waya kayak gini bawaannya pengen kencing mulu ya, Pan ya, kayak gitu. Aku gantian lah mau kencing. Terus ngomong, ya udah ke dalam sono gantian sama Joni. Jon wis disiram, Jon, diem aja. Tadi maksudnya disiram belum, Iwan nanya kayak gitu. Cuman diem aja. Akhirnya
Fikri malah malas, sungkan katanya. Sungkan gimana? Ya tinggal ke belakang. Nggak mau ke belakang rumah kamu, nanti ketemu yang macem-macem katanya begitu. Iya. Kata siapa orang Joni aja berani. Orang udah modelnya kayak gitu, pucat kalau nggak ngelihat sesuatu nggak mungkin, kata si Fikri kayak gitu. Iwan cuma cengar-cengir aja, orang dia kan kadang ada tamu terus ngeliat kayak gitu. Kalau Iwan sendiri nggak pernah lihat, Bib. Akhirnya apa? Fikri, lah kamu mau kencing di mana? Aku kencing di samping aja. Nah di samping rumah itu, dulu itu rumah mbahku, Bib. Nah itu setelah rumah itu dirontokin, tinggal puing-puing, tapi di tengah, maksudnya di bagian belakang itu lempengannya dapurnya Iwan, kamar mandinya Iwan itu. Berarti sebelah kanan itu ada sekarang pohon kedondong. Pohon kedondong itu nggak terlalu gede, Bib. Nggak terlalu gede tapi rimbun banget. Ya, paling seputaran segini ya, ininya diameternya itu. Tapi dikelilingi puing-puing bata-bata kuna, bata-bata lama. Itu di situ biasanya banyak-banyak ini apa namanya ular kobra atau gitu karena anget kan, banyak lubang. Itu dia mau ngencing ke situ karena samping rumah persis kan, takut ya nanti bau atau nanti misalnya ada orang pas lagi orang kampung lewat, akhirnya dia mutusin agak ke belakang. Hati-hati ya, dibilang kayak gitu sama Iwan. Awas loh ngeliat sesuatu, jangan rame kayak gitu. Nah ini baru si Fikri itu keluar dia mau ngencing itu. Loh kata Iwan, ngapain ngencing jauh-jauh, kalau samping rumah di situ aja udah sepi, situ aja nggak apa-apa, itu kok ke belakang. Lebih lama lagi ngencingnya, Bib. Jadi ngencing lebih lama lagi. Akhirnya apa? Balik lagi ke situ. Itu dalam keadaan dia kayak ketakutan tapi lari tapi ditahan kayak gitu loh. Masih ada malunya. Yuk balik lagi katanya. Balik sekarang ngomong sama si Joni, ngomong sama yang lain. Jadi dia itu kan bawa rokok, bawa minuman, walaupun dikasih kopi segala macam kan, tapi ada yang dibawa tas pinggang juga. Itu yang beresin Fikri semua. Ayo Wan, makasih Wan, balik situ katanya. Aku balik dulu. Loh, apa sih? Kamu kenapa itu? Enggak, ceritanya nanti aja. Itu mereka dipaksa pulang, otomatis satu ini kan ya, si Joni kan nggak mau gaduh. Bocah pada kenapa apa sih? Si Dodi yang ketinggalan terakhir yang nggak ngalamin itu kan. Orang-orang kalian pada kenapa sih? Lah Joni yang pernah ngalamin. Yuk saiki, sekarang. Jadi Iwan cuma cengong liatin bocah pada keprimen, anak-anak pada gimana gitu kan. Tadi katanya mau gangguin aku, katanya mau begadang sampai pagi, dilawani tak masak air, terus aku bilang sama istri buat nemenin mereka, aku malah pulang. Ya wis akhirnya pulanglah mereka. Dan singkat cerita ya Bibi, 3 hari berikutnya Iwan itu ketemu sama mereka. Jadi, ketemu lagi sama mereka, itu nggak sengaja dia mau ngambil charger atau apa di rumah kawannya, dan ternyata mereka itu ngumpul. Akhirnya ceritain semua, Bib. Wan, rumahmu itu setan kabeh katanya. Jalan setan kabeh apa, orang nggak ada orang. Iya justru karena nggak ada orang. Kamu emang nggak pernah lihat sesuatu di situ? Ya nggak pernah, yang lihat apa? Yang lihat ya kerjaanku, ruangan kayak gitu aja gitu. Nah enggak, nah John, kamu cerita di situ John, kamu yang cerita duluan. Enggak Wan, pas kencing itu kan memang lama ya Wan, aku tahu, tapi aku sebenarnya nggak bisa bergerak waktu itu. Kan masuk ruangan, pas masuk ruang tengah, di kamar itu salah satu kamar kamu kan itu suwung semua ya, kamar kamu nggak ada yang nempatin. Itu kayak ada bawa bapak tinggi, itu keluar dari kamar tersebut. Saat itu yakin katanya, aku nggak ngeh kalau bapakmu udah nggak ada. Dikirain bapaknya gitu. Ya mungkin bapaknya Iwan, dia juga nggak tahu persis kan tentang itu. Tapi kayak ada orang, dan itu ngehnya dia itu penghuni rumah tersebut. Padahal aslinya dia tahu itu kosong gitu. Jadi ada bapak keluar dari situ, tapi yang namanya lampu belum sempat tak hidupin. Tinggi, so kamu tinggi sedikit lagi katanya. Ngomong sama Iwan, Bib. Itu keluar dari kamar, malah hording itu kayak sempat dibuka begitu. Ya aku keluar, malu gitu loh. Aku mau buru-buru, tapi karena ada laki-laki yang keluar duluan dari kamar, dia nungguin. Jadi dia belok dari arah sebelah kanannya itu, ngeliatin depannya kamar, baru belok ke arah belakang.
Lah kamu ngikutin belakangnya? Ya aku ngikutin belakangnya tapi agak lama. Lah itu nungguin, siapa tahu aku pikir bapakmu itu mau ke belakang mau buang air juga. Lah masa di sana tuh burukan, aku nggak sopan kan. Itu tak tungguin. Orang kok lama banget ya. Bapaknya Iwan kok lama banget. Apa dia jangan-jangan di dapur mau masak air atau mau lagi nyantai di belakang atau sesuatu lah, aku nggak ngerti. Akhirnya saking beletnya aku tuh sampai ngimput jalannya nahan kencing itu ya. Itu buka pintu yang terakhir yang nanti ketemu sama ruang terbuka itu. Dan sebelah kirinya itu kan sumur sama kolam-kolam itu. Nah, aku langsung di sana itu nggak mikirin bapakmu ngomongnya, sorry banget bapakmu atau siapa lah laki-laki itu, aku nggak mikirin, aku langsung ceplak ini lampu itu. Terus lampunya asem, lampunya cilik men katanya, lampunya kecil banget kayak 5 watt begitu loh Bib. Langsung dia ke kamar mandi, buang air di situ Bib, buang air kecil. Yang namanya laki-laki ya nggak semuanya itu jongkok Bib, dipepetin begitu kan. Oke. Oke, lanjut. Dari si Joni pipis sambil berdiri. Joni pipis sambil berdiri. Dan ternyata kamar mandi itu nggak ada pintunya. Cuma ditutup sama ini Bib, anyaman bambu gedek begitu ya, setinggi segini lah, sedada. Jadi asem pintunya kok seperti ini kayak gitu kan, leregan, model leregan begitu kan. Seret ditutup begitu. Jadi dia ngencing lega banget, tapi ngeliat ke sumur Bib. Sumur ada siapa sih? Masa di sumur, di kolam itu gede. Gede, tapi nanti dia kolam itu nyampe ke batas luar itu ada ininya lagi loh, tembok lagi. Sampingnya itu ada tembok lagi. Dari luar bisa buat ngambil air dari luar gitu. Nanti kan kalau dulu dari ini nimba dari sumur bisa langsung ini begitu Bib. Jadi kayak di sumur itu kayak ada sesuatu apa ya? Di kolam itu kayak ada sesuatu apa ya? Kalau ikan nggak kayak gitu katanya. Kok bunyi kopiak kayak gitu loh. Jadi ini ngencing bener-bener sadu begitu ya. Ada 2 kata Joni. Yang satu ada di dalam sumur, ada di dalam kolam. Lagi-lagi sumur, kolam keter aku. Ada di dalam kolam. Kolam itu nggak kena biasa lampu blas. Jadi gelap di kolam itu Bib. Nanti Iwan apa dia itu ini ayam ya, dia itu ngingu atau melihara ayam atau sesuatu terus nyemplung ke kolam. Masa iya sih? Tapi ada sesuatu yang nyata-nyata di air itu kupiak dan dari gelap, walaupun gelap seperti itu kayak sesuatu ada yang bergerak-gerak itu di situ Bib. Akhirnya dia tetap nuntasin hajatnya. Ini wong nahan dari lama, dari sore, bahkan dari perjalanan. Dia pengen ngencing tempatnya Fikri aja ditahan. Nanti aja tempat Iwan katanya begitu. Kalau nggak di jalan. Jadi keluarnya kan banyak. Itu udah di depan di kolam itu sesuatu ada yang bergerak-gerak hitam itu apa? Tapi nggak ada suara, cuma ada suara air. Kopiak kayak gitu. Wah berarti kolamnya nggak banyak airnya. Aduh, lah ini sih di belakang siapa? Di belakang itu, gedek itu, tutup pintu. Apa bapaknya Iwan ya yang tadi ya? Dia ngomong kayak gitu. Tapi aku pas masuk kemari aku nggak nengok ke sana. Oh ya wis bapaknya Iwan. Tapi di sana itu di belakang, bukan di depannya dia, yang dimungkinkan bapaknya Iwan itu. Itu ada suara-suara apa ya, dia bilang itu laki-laki tapi berat banget suaranya. Dibilang orang gerem ya bukan orang gerem, orang tidur ngorok ya bukan. Jadi semacam kayak gitu katanya. Siapa? Jangan-jangan Fikri ngikutin kayak gitu apa sih? Doni ngikutin terus nakut-nakutin aku sampai dia ngomong, ini kan masih ngencing Bib. Satu takut sama yang di kolam, di dalam kolam, sama suara yang di belakang, dan memang ada yang bergerak-gerak di belakang juga. Ngomong gini, kayak jagoyolan sih, kayak jangan bercanda sih, udahlah usang tahu, aku malas guyonan. Dia bilang gitu, aku nggak mau bercanda, pokoknya aku nggak mau bercanda, cukup kata dia. Dituntasin Bib ini, dan di belakang masih gerem-gerem kayak gitu. Kan kok nggak nyaut sama sekali. Dia mulai merinding, mulai jangan-jangan aku bakal itu. Di saat itu dia baru ngeh Bib, ya Allah Iwan,
kan tinggalnya di sana, Bib, di samping. Nah itu tadi bapaknya siapa? Memang bapaknya udah meninggal kayak gitu, udah meninggal lama banget. Itu aku di kamar mandi nggak boleh nyebut-nyebut ya asma ini ya Bib. Itu nyampe nggak keluar sih, tapi astagfirullahaladzim ya Allah nyampe kayak gitu. Nah ini mau ngencing, duk bunyi Bib. Jadi kolam itu ternyata dia nyampe dungkluk begitu ya. Iya. Jadi kan segini kolamnya. Belum nyampe air. Jadi sebelah kanan itu duk kayak nabrak sesuatu. Dan centungnya iki loh. Centungnya itu nabrak sesuatu, bunyi duk keangkat ke atas kayak ada makhluk atau semacam ya tadi mungkin perkiraannya ayam atau tapi harusnya kan bunyi. Dia itu kayak dorong ininya, centungnya itu loh, gayungnya itu ke atas kayak ada ditolak begitu. Tapi kan dia harus pipis tetap, kalau nggak disiram nggak enak. Satu sama Iwan dia juga nanti bakalan gatel. Sampingnya itu jelek agak nyeglong baru ketemu air. Wah Iwan katanya air juga ada, ini jelas ini nggak diisi gitu. Masih sempat menghibur diri biar nggak takut Bib. Tapi di gayungnya itu dikesampingin deg lah ini apa? Tapi gerak begitu loh Bib. Itu gerak. Apa? Ternyata suara yang di luar itu ngilang Bib. Suara yang di luar ngilang, di dalam itu bunyi Bib. Waktu diduk dia kan sini ya nyiram, itu bunyi yang di kolam itu. Kayak tadi kayak gitu. Itu aku nggak bisa ngapa-ngapain Wan, yakin aku pengen lari ya nggak bisa. Tapi tak tenangin akhirnya bisa melangkah keluar, narik tutup pintu itu. Pas keluar itu justru aku ngelihat hal yang gak enak banget katanya begitu. Jadi yang nampak pas di tengah-tengah sompang, tapi dari kamar mandi, dari pintu kamar mandi mau keluar masuk itu ngelihat ke arah luar itu persis di atas kedondong. Di atas kedondong yang aku lihat cuman mata merah gede banget katanya begitu. Jadi cerita sama Iwan, masa sih kayak gitu? Padahal Iwan juga pernah dengar dari cerita orang. Iya katanya ada yang kayak gitu, kadang-kadang makhluk hitam, kadang-kadang itu mata. Tapi itu katanya mata cuma satu doang Bib. Satu doang tapi gede banget. Dia kayak nyeritain, gini Wan, gini gede banget. Nah kamu takut apa enggak? Masih nanya takut apa enggak? Ya aku meneng, boy nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Tapi itu pas ini tuh geser-gesernya ke bawah. Berarti kayak ke sisi rumah, kayak masuk ke dondong gitu loh, sela-sela begitu, kerimbunan ke dondong itu dia nggak tahu pohon apa kan. Akhirnya dia tuh aku bisa melangkah itu. Ya kamu ditanyain aku, kamu lama banget ngencing dan segalanya itu ditanyain kayak gitu, kamu berarti denger. Ya denger, tapi aku mau jawab gimana, orang aku lagi ketakutan. Pantesan kamu pucat. Fikri kayak takoni katanya begitu. Fikri itu tanyain, kamu lihat apa Kri? Ya, pada baik katanya begitu, katanya sama aja. Tapi yang dari pandangannya Fikri itu pas ngencing di luar itu dia ngeliat di samping di dekat dondong itu pertamanya bukan kayak gitu Bib. Apa katanya? Tapi seseorang tua pakaiannya putih kayak gitu, pakaiannya putih. Kalau sekarang ya entah itu apa namanya guru ngaji atau ya penampakan yang jenggotnya panjang pakai imamah begitu. Ya terang begitu Bib, awalnya gitu ngeliatnya. Jadi dia itu segan. Tadinya ada takjub begitu ya, satu takjub ya kaget walaupun penampakannya begitu, orangnya kelihatan santun, terang begitu ya di bawah pohon tadi kedondong. Nah itu tetap aja kaget. Nah ini udah mau keluar tanggung karena udah resletingnya udah dibuka begitu, dia berdiri di dekatnya pohon pisang. Itu ditahan, malu sama sosok itu gitu loh. Malah dia ngomong, Mbah, amit nggih Mbah, orang bisa nahan maning Mbah, nggak bisa nahan lagi Mbah. Aku ngadep ke sini wis Mbah, maaf ya Mbah, dia amit-amit kayak gitu. Itu di sana ada pergerakan atau omongan apa? Nggak ada, dia cuman kayak gitu, diem aja. Itu sekali nengok masih, sekali dua kali nengok masih, pas ketiga kalinya itu mata doang merah begitu. Jadi kayak apa aku pandangannya yang salah, apa sosok itu aslinya memang mata merah, bukan penampakan yang pertama kayak gitu loh Bib. Iya. Nah itu diceritain sama Iwan, kamu kan kemarin cerita kamu takut apa? Ya enggak lah, rumah sendiri, aku juga nggak pernah nggak pernah ditakut-takutin. Lagi pula lumrah kalau misalnya rumah itu lama
nggak ditempetin ini ya buat Iya. kayak gitu ya. Makanya kamu sering kalau ini masuk ke dalam sehari-hari ya sekali atau 2 kali bersih-bersih atau ngapain kan biar ada hawa manusia. Aku bilang iya, kadang-kadang aku sibuk lupa, jadi kadang ya seminggu kadang sebulan nggak masuk sama sekali kayak gitu lah. Jadi ada tambahan sekali lagi ya Bib. Saat itu pernah ada hajat Bib di rumah Iwan. Jadi pernah ada hajat itu aku singkat-singkat aja. Itu sampai kan nggak terlalu lama, paling 3 hari paling banter. Jadi malam terakhir semua itu kecapean karena ngurusin tamu. Tinggal orang cowok itu Iwan sama Mansu sama orang belakang satu Pak Haji. Kalau nggak salah begitu ya, seingatku ceritanya begitu. Terus kemudian genset malah udah dimatiin. Biasanya kalau hajat itu pakai genset gede udah dimatiin. Jadi menjelang subuh itu pertama Pak Haji bilang, Wan, sing nyapu siapa ya Wan? Kayak gitu. Jadi ada orang nyapu Bib di luar. Sapu pakai sapu ijuk, srek kencang. Embuh, siapa ya Ji? Paling mana aku katanya, paling emakku itu. Mamu masa nyapu hari gini, orang siang aja jalannya kayak gitu, matanya nggak jelas. Siapa maning kalau siapa lagi kalau bukan dia gitu, ditenang-tenangin padahal Iwan tahu itu bukan manusia Bib. Akhirnya Mansu yang tadinya layang-layang mau baringan itu juga, Ji krungu ora Ji itu denger nggak suara orang nyapu kayak gitu. Siapa ya sing nyapu? Katanya mana Iwan, katanya mamanya Iwan. Tudulah katanya, bukanlah. Gimana kalau situ tengokin aja Mansu. Ya wis tak parani kayak gitu. Dia keluar Bib, nengokin. Jadi pulang-pulang itu dia kan rumahnya nggak jauh dari rumahnya Iwan. Jadi nggak pulang lagi ke situ. Orang suruh nengokin, suara sapu itu masih ada, orang nyapu belum subuh. Biasanya kan tempatku kalau mau subuh ada suara orang sholawatan, bangunin orang subuhan gitu Bib. Itu sebelum itu Bib, mungkin 2:30-an. Akhirnya Mansu nggak pernah pulang lagi ke situ sampai mereka Iwan sama Pak Haji itu ketiduran Bib. Dan itu mantengin lelah-lelah itu mantengin suara orang nyapu nggak habis-habis katanya. Yang aneh kalau itu kan yang datar itu paling di depan sama di samping. Kenapa muterin rumah suara orang nyapu itu Bib? Akhirnya pagi-pagi Pak Haji satu nanyain ke mamanya Iwan, wah sampai hubungi sampai itu di malam jam 2:30 tuh nyapu ke primennya lagi turu katanya. Nyapu ke primen nenek kan, orang aku aja kayak gini nyapu. Ada juga siang tapi saya nggak sanggup megang sapu katanya. Siapa ya? Akhirnya mereka itu cross check ke ini Mansu. Ternyata Mansu kenapa dia nggak pulang lagi? Dia tuh lihat sosok perempuan tua ini banget. Jadi mirip kayak mertuanya dulu lah katanya seperti itu. Cuman ya bajunya sopan apa kayak gitu Bib. Dari belakang itu nyapu begitu Bib. Lagi nyapu bener-bener nyapu. Jadi nyapu tapi nggak lagi berkeliling. Jadi pandangannya Mansu itu ya di sisi rumah. Lagi nyapu srek kayak gitu. Ditegur, Mbah siapa sih ya? Wah nyapu wah. Ngesuk baik besok aja. Besok juga anak muda aja yang nyapu. Dia kan juga mantu di situ. Nggak apa satu-satunya. Ya nenek di situ siapa? Terus akhirnya ditegur, nenek itu nggak denger atau apa sih, tengokin Bib mukanya. Jadi tengokin mukanya ternyata ya kayak gitu Bib. Kayak apa tuh? Rata semua nggak ada semua. Jadi cuma rata doang. Nah itu dia sampai jatuh itu nibanin bekasnya orang dodol, untung udah disiram. Ya kan, tapi cemong semua, dia lari ke rumahnya sendiri. Tapi emang nggak teriak-teriak Bib saking takutannya. Itu diceritain sama Iwan kemarin peristiwa yang terjadi di rumahnya Bib. Ya nanti lain kali mungkin ada sambungan tentang seputar itu. Siap. Nanti aku share lagi ke teman-teman. Itu aja Bib. Oke Mas Ayung, terima kasih ceritanya. Mas Agi juga makasih buat kawan-kawan semua yang sudah datang di channel Ngobrol. Dan mungkin sekian aja. Waktunya udah ada dan juga. Dan mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di Ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.